Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang panjang evolusi yang dihadirkan telah berpengaruh besar dalam segala lini kehidupan. Media sosial sebagai hasil dari pesatnya teknologi telah masuk dan berkembang tanpa mengenal batasan. Menurut data yang bersumber dari We Are Social, pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia yakni mencapai 213 juta jiwa, dengan jumlah pengguna media sosial yakni 167 juta jiwa, atau setara dengan 60,4% dari seluruh masyarakat Indonesia. Potret ini bak pisau bermata dua, karena selain memberikan manfaat yang melimpah ruah, juga memberikan dampak-dampak negatif yang tak terduga. Ujaran kebencian semakin marak terjadi, kasus bullying dalam bermedia tiada henti, hoax atau berita palsu semakin menjadi-jadi, ditambah diskriminasi yang kian meninggi. Informasi yang beredar sangat mudah untuk dikonsumsi tanpa sebuah inisiasi untuk menelusuri, membuat masyarakat semakin terjerumus ke dalam berita-berita provokasi yang memiliki tujuan untuk saling sindir sana-sini, saling menghujat, saling menghakimi, bahkan saling menjatuhkan karena rasa iri dengki. Realita ini sangatlah memiriskan hati, ditambah dengan tantangan masyarakat kita dalam berteknologi. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Etika Komunikasi Ideal dalam Bermedia Sosial, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar
ketahui. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 2 halaman 634 memaparkan kata la yuhibbu, yakni sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kata al-jahr, yakni sesuatu yang bersifat nyata atau terang. Ayat ini menuntut umat Islam dengan memberi peringatan bahwasanya Allah yang Maha Suci tidak menyukai perbuatan terang-terangan dalam keburukan apapun. Selanjutnya, Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi volume 2 halaman 9 sampai 10 menjelaskan inilah kondisi yang sering terjadi sekaligus merupakan kebiasaan mereka. Sebab di samping berbuat kezaliman, mereka juga berbuat sewenang-wenang dengan lidah mereka, yakni mereka merendahkan orang yang mereka zalimi. Padahal hal ini diharamkan atas mereka. Sebagaimana sebuah hadis, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. namun hadirin, sayangnya media sosial saat ini telah dijadikan sarana untuk berekspresi tiada henti, Saling meluapkan emosi, Saling menghujat sana sini, bahkan saling menyebarkan berita yang belum terbukti secara pasti. Fenomena-fenomena hoaks dan ujaran kebencian semakin hari semakin tidak memiliki kendali. Memang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini bukanlah kebebasan yang mutlak, bukan bebas seperti berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh adanya kewajiban dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Realita inilah yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, kita harus bergerak, kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk senantiasa bijak dalam bermedia, sebagaimana yang tertuang di dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita penting, maka
maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu itu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 132 memaknai kata fasiq dengan al-kazab atau pendusta. Selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 13 halaman 238 memaknai kata binaba sebagai berita penting. Lalu Syekh Ali Al-Qarni di dalam tafsir Al-Muyassar halaman 153 menjelaskan kata fatabayyanu, yakni buktikanlah kejelasan berita tersebut. Telitilah dengan sungguh-sungguh, jangan mempercayai suatu berita sebelum diketahui kebenarannya. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari syarahan ini, maka dapat ditarik kesimpulan etika komunikasi ideal merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam bermedia sosial. Untuk mendukung prinsip tersebut, maka dibutuhkan sikap-sikap dalam menjalin interaksi yang sehat. Di antara sikap tersebut, yakni selektif dalam menerima berita dan juga saring sebelum sharing suatu berita. Insya Allah dengan sikap tersebut, maka interaksi antara masyarakat akan semakin sehat dan juga mengandung kebaikan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bijak berkomunikasi, ciptakan harmoni. Wise communication hatters creates harmony. Kemedia Communication Gakoa Om Yudasho. Sebagaimana sebuah nada yang tercipta. Marilah bersama jaga dunia maya. Jangan mudah memprovokasi. Hati-hati jika sebar informasi. Tingkatkan kualitas dalam berkomunikasi. Dalam persatuan juga keimanan, bersama kita bisa wujudkan semua. Marilah kita semua bijak dalam bermedia. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi